Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Ya ikhwati billah, insyaallah satakunu ma'ana suratu At-Tariq. Insyaallah kita akan membahas, mentadabburi surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini adalah surat yang ke-86 dalam juz 30 atau juz Amma. Ya, surah At-Tariq Makkiyatun, artinya surat Makkiyah, turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wahia sab'a asyarata ayatan. At-Tariq ini ayatnya ada 17. Sab'a asyarata ayatan. Kemudian tasmiyatuha. Penamaan surah At-Tariq. Sumiyat surat At-Tariq tasmiyatan laha bima aqsamallahu bihi fi matla'iha. Jadi dinamakan At-Tariq ini mengambil dari kata At-Tariq di awal surat, di matla' surat. Jadi di awal surat ada was-sama'i wat-tariq. Apa artinya At-Tariq? Nah, tentunya nanti akan dijelaskan di ayat yang ke-3 ya, An-Najmuts Tsaqib. Ya, memang secara bahasa Tariq itu artinya apa? Hah? Secara bahasa dulu. Tariq dari kata toroko, yatruku, artinya mengetuk. Dulu ada apa namanya ya, perumpamaan Arab ya, masalah Arab ya, suka disampaikan di pelajaran bahasa. Taraktul baba falamma kallamatni. Yang pernah belajar bahasa Arab nih, taraktul baba falamma kallamatni. Ada yang tahu artinya enggak? Taraktu, saya mengetuk, al-baba, pintu. Jadi saya mengetuk pintu. Falamma kallamatni. Falamma kallamatni. Mirip ya? Falamma kallamatni. Jadi ngetuk pintu lama, nggak dibuka-buka. Setelah punggungnya ini udah capek, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Kebetulan yang manggil ini sahibatul bait, bukan sahibul bait, perempuan. Jadi falamma kalla, ketika udah lelah, matni punggungku, kallamatni, ada perempuan yang ngomong dengan aku, artinya bersuara dari dalam. Siapa? Ya, misalnya. Oh, Azmi. Ini misal. Jadi kata toroka artinya apa? Mengetuk. Gitu ya. Terus kenapa At-Tariq diartikan yang berjalan? Dan jalan itu nanti bahasa Arabnya apa? Tariq. Allahumma hdina tariqal mustaqim. Pernah dengar itu enggak? Kalau orang Betawi sering dengar ini. Atau orang kampung, ternyata saya buat dengar ini. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi tariq kenapa diartikan jalan? Dan kenapa orang yang berjalan itu at-tariq? Karena ketika dia berjalan ngetuk bumi, tuk 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 tuk.
Tapi wabil khusus, at-tariq itu diartikan orang yang berjalan di malam hari. Nah, kenapa harus jalan di malam hari? Karena dia jalan di malam hari, yang pasti, ini zaman dulu ya, zaman dulu. Atau zaman sekarang juga bisa. Nanti dia akan mengetuk pintu. Untuk apa? Ini jalan-jalan, bukan jalan ke rumah loh ya. Kalau jalan-jalan, kalau malam ngetuk pintu, ngapain? Hah? Nginep. Ya nginep, masuk ke hotel, tok-tok, masuk hotel kan? Permisi ke informasi di depan. Jadi at-tariq yang berjalan di malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena dia jalan, setelah jalan kemudian ngetuk pintu. Taraktul baba. Oke ya? Itu kalau diotak-atik secara bahasa nyambung semua itu. Di sini nggak ada. Adanya hanya orang yang jalan di malam hari. Oke ya? Nah, makanya nanti at-tariq diartikan bulan yang berjalan atau bintang yang kok bulan ya? Bintang yang berjalan. Jalannya di malam hari. Kenapa? Ya bintang ya kelihatan di malam hari. Kalau siang hari kalah sama matahari. Baik, ini penamaan dari surat ini adalah surat At-Tariq. Nah, cara bahasa kita sudah sampaikan makna dari At-Tariq. Berikutnya, munasabatuha lima qablaha. Apa korelasi surat ini dengan surat yang sebelumnya? Yaitu surat Al-Buruj. Yang pertama, ibtida'us surataini bil halfi bis sama'i. Sama-sama dibuka dengan sumpah, yaitu sumpah dengan langit. Sama kan? Was-sama'i wat-tariq. Al-Buruj was-sama'i dzatil buruj. Sama-sama was-sama. Dua-duanya diawali dengan sumpah terkait dengan langit. Yang kedua, at-tasyabuhu fil kalam 'anil ba'tsi wal ma'ad. Dua-duanya ini, surat At-Tariq maupun surat Al-Buruj, itu berbicara tentang hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dikembalikan. Begitu juga tentang sifatul Quran, sifat Al-Quran, atau kedudukan Al-Quran yang mana ini menjadi counter kepada orang-orang musyrik yang mendustakan tentang Quran dan hari kebangkitan. Ini dalam ayat innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Surat apa ini? Al-Buruj. Kalau surat At-Tariq innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau ayat pertama tadi yang Al-Buruj innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang mengawali, dia juga yang bukan mengakhiri artinya mengembalikan. Mengawali itu menciptakan, dia juga yang akan mengembalikan. Gitu ya. Artinya antum diciptakan dari kalau manusia setelah Adam ya, dari sperma. Kalau Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Ya kita sebenarnya tanah juga. Artinya Allah mengawali itu. Nanti ketika antum sudah meninggal, nanti juga dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menciptakan sekaligus mengembalikan nanti ketika sudah jadi tulang belulang atau bahkan jadi tanah. Atau nggak jadi apa-apa. Jadi debu misalnya kan. Ada yang dibakar itu kan nggak jelas kemana itu larinya. Kalau dibuang ke laut kemana larinya? Debu yang cuma seberapa itu di laut, kemana kira-kira larinya? Cerai-berai kan? Tapi Allah mampu untuk mengembalikannya. Langsung balik lagi ya? Surut, balik lagi. Kayak film aja ya. Surut. Ya. Kemudian di At-Tariq innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya ala raj'ihi atas pengembaliannya laqadir, Allah sungguh
mampu. Sama enggak? Secara makna sama kan? Tentang hari kebangkitan. Kemudian di surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Dia Quran yang mulia dan ada di Lauhul Mahfuz. Sementara di surat At-Tariq, innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Jadi Quran itu bacaan yang mulia. Bacaan yang isinya adalah wahyu yang mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya pun juga mulia. Tempatnya terjaga. Di mana itu? Berawal dari Lauhul Mahfuz. Apa artinya Lauhul Mahfuz? Pokoknya tempat lah ya. Tempat di mana Quran berasal. Disimpan di Lauhul Mahfuz. Lauh itu sering diartikan papan. Lauh. Papan. Papan yang dijaga. Di sana ada takdir, ada macam-macam lagi. Nah, kalau di surat Tariq, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran adalah qaulun fasl. Apa artinya qaul? Ucapan, perkataan. Faslun yang apa? Faslun. Antum kalau fasl artinya apa biasanya? Kelas. Kelas tujuannya apa? Iya, dibuat kelas itu tujuannya ya untuk belajar ya. Hah? Hah? Apa tadi? Untuk? Iya. Jadi untuk memisahkan. Ini kelas nih. Kotak ini kelas loh ya. Bukan tempat bermain. Jadi kalau antum di kelas kalau suka main-main, berarti bukan di kelas namanya itu. Ya, artinya Quran itu seolah-olah mengklaster, membedakan bainal haqqi wal batil. Ini loh yang hak, ini yang batil. Memisahkan kan? Untuk membedakan. Sama dengan Furqan ya. Kalau Furqan lebih tegas, membedakan. Dari kata Furqan, faraqah. Kalau fasl, fasola, memisah. Makanya nanti antum belajar mad, ada mad jaiz, munfasil. Kalau wajib, muttasil. Itu satu akar kata kan? Infisal menjadi munfasil. Dari kata fasl juga. Nanti fasl itu juga kalau nggak salah diartikan dengan musim ya, kalau nggak salah ya. Iya, musim kan? Climate lah ya, bahasa Inggrisnya ya. Klim. Ada musim dingin, ada musim panas. Jadi fi faslis syita, fi faslis shaif. Musim dingin, musim panas. Ya, innahu laqaulun fasl. Jadi bicara tentang Quran. Al-Buruj ada, At-Tariq juga ada. Al-an mashtamalat alaihi surah. Apa kandungan dari surat At-Tariq? Inna mihwara hadhi surati al-makkiyati ka ghairiha min as-suwar al-makkiyati. Ya, intinya ini sama dengan surat-surat Makkiyah yang lain, berbicara tentang apa? Tentang iman kepada hari kiamah, hari kebangkitan, hari kita semua dikembalikan kepada Allah, hari hisab, hari jaza, pembalasan. Kemudian penciptaan manusia dari tidak ada, nothing ya, dari enggak ada menjadi ada, menjadi wujud. Dan bahwasanya yang mengawali, yang mampu untuk mengawali, mampu juga untuk mengembalikan. Man qadira 'alal bada'ah qadira 'ala al-i'adah. Kesimpulannya begitu. Yang mampu mengawali, mampu mengembalikan. Nah, detailnya di ayat 1 sampai ayat 4 Allah membuka sumpah ya dengan langit, dengan bintang,
dan bahwasanya malaikat itu menjaga manusia. Artinya manusia ini dijaga. Nanti di ayat 4 ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ayat 4 itu ya. Nah, itu artinya kita manusia ini dijaga oleh Allah. Dengan apa? Dengan dijaganya malah penjagaannya malah malaikat. Malaikat jaga atas perintah siapa? Perintah Allah. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Mana Hafiz? Aina Hafiz? Dia suka menjaga itu. Suka jaga berarti ya. Hah? Jaga iman, jaga hafalan. Ayat 5 sampai ayat 8. Thumma aqama Allah Ta'ala ad-dalil ala imkanil ba'thi wa qudrati alaihi ba'dal maut wal fana. Di ayat 5 sampai 8 Allah menunjukkan argumentasinya terkait mungkinnya hari kebangkitan atau hari kiamat, bangkitnya manusia setelah mati, dan juga penciptaan manusia dari tanah dan air ya, tsumma min nutfah atau sperma. Ya awal ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa dan seterusnya. Kemudian ayat 9 sampai 10 berisi tentang bayan kasfil asrar fil akhirah ala nahwi kamilin tamin. Ala nahwin kamilin tamin. Intinya nanti dari kiamat semua rahasia akan dibuka. Semua rahasia akan terbuka, akan menjadi nyata. Yang dulu tersimpan akan menjadi terlihat, terbaca. Tersimpan di mana ini? Rahasia disimpan di mana? Kalian kalau punya rahasia simpan di mana? Rahasia antum simpan di mana? Dalam hati. Nanti akan dibuka semuanya. Ya, antum punya banyak rahasia ke saya juga bisa kan? Ya enggak? Iyalah, setiap kita punya rahasia aneh ke antum juga antum nggak tahu kan? Nanti akan dibuka semuanya. Apapun yang antum lakukan, nanti rahasianya akan ditampakkan. Para ulama mengatakan diantaranya terkait niat amal ibadah kita. Nah, nanti dites itu diikhtibar, dites itu. Ya mungkin ada dengan sinar atau apa nggak tahu. Klik, merah semua ini, nggak benar niatnya semua ini. Niat ngapal Quran apa ini? Biar dapat tanahnya Pak Lurah. Nah, nggak benar juga itu. Ya, jadi semua rahasia akan ditampakkan. Yaumatublas sarair. Nah, disitulah nanti ada keadilan. Artinya motif-motif atas amalan yang kita lakukan akan ditunjukkan, dibalas sesuai dengan apa yang menjadi motif antum. Kalau motifnya dunia, ya Allah katakan dunia sudah selesai. Berarti amalanmu sudah habis. Karena udah berguna hanya di dunia saja. Di akhirat nggak ada nilainya. Nah ini, itu belas sarair. Nah disitulah keadilan Allah. Dan kalau sudah ditegakkan keadilan, yang dihukum ya dihukum. Tidak ada yang punya kekuatan, baik secara pribadi atau kekuatan dari eksternal dia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti di ayat yang ke-10. Kemudian ditutup dengan 11 sampai 17 ya. Ya, ditutup dengan sumpah lagi. Nah, tadi pertama apa? Sumpah ya, ayat 1 ya.
was-sama'i wat-thariq. Nah, di ayat 11 was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Itu nanti tentang kebenaran Al-Qur'an sebagai pembeda tadi ya, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sekaligus penutupnya lagi adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Sekarang fadluha. Apa keutamaan surat At-Tariq? Ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Itu ketika Mu'ad mengimami, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan isya ya. Beliau baca surat Al-Baqarah, surat Al-Atamah, harusnya surat isya ya. Di mana beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Akhirnya ada satu jamaah yang mufaraqah. Kalau bahasa ininya melurut, memisahkan diri karena nggak kuat diimami terlalu panjang. Akhirnya kata Mu'ad, anta munafik, ente munafik. Diajak sholat berlama-lama menikmati bacaan Quran, kok nggak mau? Ente nggak suka Al-Quran ya? Nah, kabarnya gitu. Ente nggak suka memperdengarkan, diperdengarkan Al-Quran. Ibarat kayak jin kan, dibacain Quran, kepanasan ya. Ente kayaknya nggak betah sama Quran ini. Ente munafik. Maka kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW. Justru yang diingatkan adalah Mu'ad bin Jabal. Karena si anak muda ini kerja di siang hari, badannya lelah, inginnya habis isya istirahat. Agak tertahan karena bacaannya panjang, bacaan Mu'ad ini. Kata Rasulullah SAW, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad? Fitnah sehingga orang itu tidak senang sholat berjamaah. Jadi kalau ngimami maksimal 1 halaman, ya maksimal. Kecuali kalau Nabi ngimamin semuanya suka, semuanya ikut, semuanya tunduk. Nabi kan pernah baca panjang-panjang ya. Subuh baca surat Qaf, kan lumayan itu. Iya, lumayan kan? Kalau Jumat itu baca surat As-Sajdah sama Al-Insan. Lumayan itu. Lumayan. Waktu di Darussalam saya dulu ngimami itu 1 rakaat As-Sajdah, 1 rakaat Al-Insan. Tapi bapak-bapak yang sepuh senang. Yang muda malah nggak senang. Karena yang muda mau cepat kerja. Yang sepuh walaupun capek senang. Tapi bacanya juga nggak pelan-pelan, bacanya kenceng. Apa? Hadir ya. Bacanya cepat. Kalau nggak cepat bisa setengah jam lebih nanti ya. Bacanya cepat. Baik. Itu fadilah dari kemudian Nabi menyarankan kalau sholat isya baca wasyamsi wadduha atau baca at-tariq was-sama'i wat-tariq. Itu diantaranya. Dia bisa baca was-sama'i wat-tariq. Baik, kita masuk di pembahasannya ya. Tafsir wal bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. Was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah demi langit. Jadi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau makhluk nggak boleh. Antum bilang demi langit dan bumi, itu nggak boleh. Yang boleh hanya Allah. Kalau bersumpah dengan makhluknya
itu justru menunjukkan kebesarannya. Kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, ya nggak pas. Bersumpah dengan Maha Kuasa. Oke ya, jadi al-halaf billah, bersumpah dengan nama Allah, jangan yang lain. Ya, di sini Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah dengan langit ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Di surat ini saja 2 kali kan ya. Tadi was-sama'i dzatir raj. Yang pertama ini was-sama'i wat-tariq. Intinya kalau udah sumpah dengan langit, betul-betul menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langit itu menghimpun semua. Bintang-bintang itu kan langit semua. Sebenarnya kita masuk nggak sih? Dihimpun oleh langit itu. Bumi, bulan, matahari. Nanti ada Pluto dan teman-teman itu. Neptunus, Jupiter. Saturnus. Apa lagi? Uranus. Ada Uranus nih? Ada ya? Neptunus. Ya, Pluto. Mars ya. Nah, Mars. Itu baru yang dekat sama kita. Yang jauh dari kita banyak, bahkan miliaran. Artinya, makanya Allah selalu bersumpah dengan langit terus. Karena begitu luasnya. Kita tuh kecil aja. Kita udah kecil, bumi juga kecil. Seperti butiran pasir di padang pasir. Mungkin lebih kecil lagi kali ya. Jadi betapa kecilnya kita. Jadi kalau udah Allah bersumpah dengan langit, menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah bersumpah lagi wat-tariq. Allah bersumpah dengan at-tariq. Nah, ini bahasa yang baru ini. Apa ini at-tariq? Wa ma adraka mat-tariq. Apa yang kau ketahui tentang at-tariq? Maka Allah katakan di ayat 3, an-najmus tsaqib. As-tsaqib bermakna al-mudi. Ay an-najmul mudi asy-syadidul idha'ah. Jadi bintang yang bersinar dengan sinar yang terang. Ya, tajam boleh. Ka'annahu yakhriqu bi syiddati dha'ihi dhulmatal laili al-bahim. Jadi cahaya ini menembus kegelapan atau gelap gulita. Gelap yang hitam, yang gelap lah. Gelap yang sangat gelap. Jadi seolah-olah bintang ini menembus, memecah gelap. Bintang ini yang terang ini memecah gelap. Jadi diartikan an-najmu ats-tsaqib. Dan tentunya bintang ini terlihat cahayanya itu ya di malam hari. Makanya at-tariq diartikan bintang yang berjalan di malam hari yang menembus cahayanya, menembus kegelapan. Karena ats-tsaqib itu sebenarnya ya yang membolong. Apa membolong itu? Ya itu tadi menembus, membuka, merobos, akhirnya gelap itu menjadi terang. Ibaratnya seperti apa namanya? Gelap tiba-tiba muncul cahaya. Gitu. Itu an-najmu ats-tsaqib. Jadi at-tariq artinya bintang yang berjalan di malam hari yang kemudian dia membuat terang yang awalnya gelap. Jadi gelap menjadi terang. Nah, itu nanti secara makna akan jadi satu nanti. Semuanya ya. Seperti lahirnya anak, seperti munculnya tanaman dari tanah. Tanah itu kan gelap kan? Keluar dari terang. Nanti tentang anak.
anak itu kalau keluar dari rahim ibunya, dari kegelapan kan, keluar terang. Ini kata Said Kutub begitu. Jadi semuanya ini sama semua, satu makna semua. Nanti dikaitkan dengan Quran. Kenapa Quran? Innahu laqaulun fasl. Jadi Quran hadir menghilangkan gelap. Sama kayak Ali Imran ya, Al-Baqarah ya. Minal dzulumati ilan nur. Dari gelap menjadi terang, menuju cahaya. Jadi ini walaupun beda-beda tema, artinya beda-beda pembahasan, tapi satu rangkaian. Ini subhanallah. Inilah kepandaian ulama untuk mengaitkan antar ayat dengan ayat dalam satu surat. Ilmu apa namanya kemarin? Munasabah. Ilmu korelasi antar ayat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.